Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jia. Allah lah awal dan akhir. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, baik diminta maupun tidak diminta. Dan juga tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tanpa terasa kita kembali lagi bertemu dengan bulan Rajab, dan kita bertemu dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang momentum, peristiwa yang merubah di dalam tatanan keislaman, yang akhirnya membuat umat Islam menjadi semakin kuat sebagai umat beragama, di mana di dalamnya ada perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, tetapi ada hikmah di balik ini semua, dan ini akan dibahas lebih dalam lagi oleh guru kita, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, Prof, kita bicara mengenai Isra dan Mi'raj. Ada berbagai macam hal yang kita bahas, tetapi sepertinya tahun ini akan ada sesuatu yang angle yang berbeda kita coba ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, Prof. Iya. Secara general dan juga secara spesifik. Untuk itu silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan yang sangat mulia ini, jadi ada Asyhur Ma'lumatun yang sangat bagus, yang sangat penting, sangat berkah, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan 3 serangkai. Nah, mari kita menjadikan bulan ini adalah bulan pemutihan dosa masa lampau kita semuanya.
Seperti yang kita kenal, yang kita ketahui dalam sejarah, tanggal 27 Rajab itu terjadi peristiwa yang sangat monumental, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan ya di dalam Al-Qur'an dengan nama surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Subhana, apabila suatu surah diawali dengan kata subhana atau tabaraka, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa, la majala li aqal, tidak bisa dicerna oleh akal, yang Allah akan ungkap dalam surah itu. Nah, ternyata ini Isra. Ya, ini ada dua peristiwa kan. Perjalanan pertamanya Isra itu perjalanan horizontal dari Mekah ke Palestina. Mi'raj itu perjalanan vertikal naik ke atas sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini isyarat bahwa yang bisa Mi'raj itu bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Siapapun hamba yang dekat dengan Allah itu berpotensi untuk Mi'raj. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi'abidihi, bukan bi'abidihi. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, kalau abidon itu penyembah berhala. Kalau abidon, di samping menyembah berhala, sudah menyembah Allah. Kalau bi'abdon atau bi'ibadon itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kapan paling bagus untuk mendaki ke langit? Lailan, malam. Nah, ini perlu saya ingatkan, ma ma'na lail inda lughatil arabi. Apa yang dimaksud al-lail dalam bahasa Arab itu bisa berarti faktanya malam. Gelap gulita kan, mataharinya tenggelam kan. Tapi juga bisa dimaknai simbolik. Al-laila dalam syair-syair bahasa Arab itu bisa berarti keheningan, kepasrahan, kesyahduan, kehangatan, kerinduan, kekhusyuan. Nah, jadi yang dimaksudkan al-laila di situ suasana kebatinan. Ini salah satu penafsiran tafsir Isyari. Tapi kalau tafsir yang umum kita pakai malam hari. Terserah malamnya siapa, Allah Maha Ta'ala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Jadi dalam hidup ini kan dari masjid ke masjid. Apa yang dimaksud masjid? Masjid itu kan dari akar kata saja, ada tempat sujud ya kan. Tempat sujud. Jadi sujud itu apa? Nah, itu sujud sebetulnya itu ada dua pengertiannya. Sujud dalam arti tersungkur di sajadah, tersungkur di lantai, menjatuhkan mahkota yang paling berharga manusia, kepala ini ke lantai. Tapi sujud juga bisa berarti memberikan penyadaran diri kita bahwa kita itu gak ada artinya di hadapan Allah. We are nothing on the front of God. Kita gak ada artinya. Ya. Kita sangat sadar, awareness. Kita full aware, sadar penuh kepada Allah, kita itu gak ada apa, gak ada artinya apa-apa. Itu sujud itu. Boleh jadi kita sambil berjalan, kita sujud itu. Jangan hanya sujud ketika kita di atas sajadah. Sujudlah kalian di atas tumpukan mapnya. Sujudlah kalian sambil berjalan di mall. Selalu kita tunduk subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau Allah yang menciptakan pohon ini, laut ini, matahari ini dan seterusnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Isra Mi'raj ini sebetulnya itu sangat penting. Kelanjutan ayat itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, ada berkah di sekitar itu. Ya, berkah misalnya tempat Mi'raj Nabi kan itu Makkah Mukarram ya kan, Madinah Munawwarah. Jadi tempat-tempat di mana kita sering melakukan komunikasi, connecting dengan Tuhan, itu pasti di sekitar situ banyak berkah. Wa wasami'ul basir, as-sami' al-basir itu telinga batin, ya. Al-basir mata batin itu akan aktif. Jadi orang yang nggak pernah mendaki ke atas, orang yang nggak pernah mi'raj, itu buta mata batinnya, budek telinga batinnya.
Maka itu Mi'raj itu harus dilakukan 5 kali sehari semalam dalam bentuk salat fardu sebetulnya. Itu pengertian spiritual daripada ayat itu. Jadi memperingati Isra Mi'raj itu jangan hanya 1 kali 1 tahun. Spirit yang dibawa oleh peristiwa Isra Mi'raj itu, mari kita eling, mari kita sadar, mari kita konsentrasi, mari kita fokus untuk senantiasa ingat kepada Allah bahwa Allah itu segalanya, kita itu nggak ada apa-apanya. Itu message daripada Isra itu. Perjalanan naik ke atas, kita kan makhluk langit dulu. Ya. Kita diciptakan di surga di atas. Tapi karena ada kekeliruan manusia, maka kita jatuh ke bawah. Turunlah Al-Quran yang berfungsi sebagai undangan sekaligus tiket untuk pulang kampung ke situ itu. Maka itu orang yang tidak pernah naik ke atas, terkubur, ya, berkuban di bumi. Waduh, daya tarik dunianya, buminya luar biasa. Itulah orang yang takut mati. Tapi orang yang sudah bolak-balik turun naik ke atas, Masya Allah, etalase yang dipamerkan, yang ditayangkan Tuhan di langit, luar biasa, nggak ada artinya apapun yang dipamerkan di bumi ini. Jadi orang yang terpanah kepada dunia ini, susah untuk meninggalkan bumi untuk mi'raj ke atas. Tapi orang yang suka naik turun ke atas, dia tidak akan terpanah pandangannya hanya di dunia, tapi di sana lebih indah daripada apa yang ada di sini. Saya kira nanti kita akan lanjutkan. Baik. Tadi Profesor belum melanjutkan juga tentang ayat linuriyati min ayati linuriyati dengan cahaya, dan ayat itu apakah itu kiasan? Dan yang kedua Prof, ada yang mau ditanyakan juga. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini katanya Prof, ada yang mengatakan ini sebenarnya lebih ke pengalaman spiritual. Ada juga yang mengatakan bahwa memang secara jasadi Rasulullah itu memang Mi'raj gitu. Tapi nanti dibahasnya. Bagus. Dan tempatnya di mana. Baik, kita akan lanjutkan lagi kajian tentang Isra Mi'raj ini lebih dalam lagi bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Mari kita memperingati Mi'raj, Isra Mi'raj ini dengan sebuah target. Kalau salat kita kemarin itu formalitas, maka salat kita hari ini adalah penuh makna. Isra Mi'raj menjelang bulan suci Ramadan itu karpet merah untuk menjemput kehadiran tamu yang sangat kita nanti-nantikan bulan suci Ramadan. Ya, sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Bicara mi'raj, kita kaji lagi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi sebelumnya saya sempat bertanya dengan Profesor, itu peristiwa itu ada yang berkata bahwa itu sebenarnya lebih ke pengalaman spiritual dari Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini memang benar-benar terjadi. Gitu. Nah, yang mana dan bagaimana kajiannya? Silakan Prof. Ada 2 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan itu peristiwa spiritual, bukan peristiwa fisik. Ya. Ada juga yang mengatakan enggak, banyak fakta-fakta yang membuktikan bahwa dia memang pergi. Secara fisik, bagi Tuhan nggak ada yang susah sih. Fa idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, maka jadilah, ya kan. Nah, kita lihat latar belakangnya apa sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu kan. Bulan Mi'raj itu kan disebut dengan Amul Hazn, tahun kesengsaraan. Bagaimana mungkin tidak disebut tahun kesengsaraan? Karena dalam tahun yang sama istrinya Nabi yang paling dicintainya Khadijah, istrinya menopang perjuangan misinya adalah Khadijah wafat. Pada tahun yang bersamaan juga pamannya Nabi, ya Abu Talib itu kan meninggal juga dalam tahun yang sama. Dia nggak mesti tinggal di rumahnya. Pada rumahnya Khadijah kan pasti besar istrinya kan. Tinggal di rumahnya Ummi Hani. Ya, Ummi Hani ini adalah seorang perempuan punya kekhususan tersendiri, mampu memberikan penyabaran terhadap Nabi pada waktu itu. Di tengah-tengah kesedihan Nabi di Mi'rajkan naik ke atas. Subhanallah. Malam itu betul-betul peristiwa yang sangat luar biasa. Dalam tempo yang sangat singkat, kita tidak perlu pertanyakan kalau begitu jaket apa yang digunakan Nabi supaya tidak tahan, supaya tidak kedinginan. Itu kan subhanallah di asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi muta'addi, jadi yang aktif di situ Allah. Kalau Allah mengundang seseorang, itu satu paket, kendaraannya apa, jaketnya apa, pengamanannya apa, berapa lama, itu urusannya dia kan. Nah, jadi jangan kita pertanyakan, makanya itu subhana ayat ini mengawali
surah Al-Isra itu dengan subhana, maha suci. Jangan pakai akal untuk menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi poin yang sangat penting ketika kita memperingati Mi'raj ini ialah salat. Salat ini tadinya kan 50 kali tuh. 60 kali. Oh. Oleh-oleh apa yang kamu dapat dari Sidratil Muntaha? Kata Nabi Musa, aku dapat perintah untuk umatku menjalankan salat 50 kali. Berapa? 50 kali. Masya Allah. Umatku cuma 2 saja, masih banyak yang bolos-bolos. Naik lagi, minta keringanan, jangan 50. Minimum seperti saya. Naik, kalau kita lihat dalam riwayat itu, tadinya 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, ya kemudian 15, 10, 5, mentok di 5. Udah jangan tawar lagi. Nah karena itu para pemirsa, hikmah di balik Isra Mi'raj ini adalah salat. Sebetulnya tidak ada artinya kita memperingati Isra Mi'raj kalau kita tidak salat. Aqimis salata li dzikri. Makanya itu kan Allah mengatakan aqimis salah. Bukan if'alus salah. Bukan kerjakan salat, tapi dirikan salat. Apa perbedaan aqimu dan if'alu? Kalau if'alu sekedar formalitas sudah selesai, bebas. Tapi aqimus salat itu ada penegakan, ada sesuatu value, ada nilai yang hidup. Jadi asar sujud itu bukan muncul secara fisik di sini, ya, tetapi sikap yang kita tunjukkan kepada orang dibaca dengan energi positif. Jadi orang yang menebarkan energi positif kepada lingkungannya itu adalah asar sujud. Nah orang yang rajin sujud, insya Allah energi positifnya itu akan mencerahkan. Ya. Tapi kalau nggak pernah salat, datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi. Apa artinya? Nggak ada gunanya. Nah karena itu saya ingin betul, mari kita memperingati Mi'raj, Isra Mi'raj ini dengan sebuah target. Kalau salat kita kemarin itu formalitas, maka salat kita hari ini adalah penuh makna, penuh kekuatan, penuh energi. Yang kedua, Isra Mi'raj itu kan prolognya Ramadan. Terlambat kita menjemput Ramadan kalau nanti kita respect pada bulan Ramadan, pada malam Ramadannya. Ya. Kehadiran Isra Mi'raj menjelang bulan suci Ramadan itu karpet merah untuk menjemput kehadiran tamu yang sangat kita nanti-nantikan bulan suci Ramadan. Maka itu kan ada doa yang diajarkan Nabi kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami dalam bulan Rajab. Seperti kita sekarang bulan ini kan. Sya'ban juga. Wa balikna Ramadan, semoga umur kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Nah kalau kita sudah sampai bulan Ramadan, Masya Allah kita nanti akan lahir seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Nah karena itu para pemirsa, saya ingin mengingatkan, mari mempersiapkan mental, spiritual, intelektual kita menjelang atau menjemput bulan suci Ramadan dalam rangka sambil memperingati Isra Mi'raj ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Silakan duduk Prof. Jadi dari doa tadi penguat bagi kita untuk berharap bertemu dengan bulan Ramadan dan mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dari bulan Rajab. Benar. Prof, tadi Prof sempat mengatakan juga bahwa Rasulullah pada saat di masa tahun kesedihan ini, beliau sempat di tempatnya Ummu Hani, gitu Prof. Nah, Ummu Hani ini, apakah beliau ini termasuk salah satu orang yang jadi saksi pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Prof? Iya, dialah yang banyak bercerita bahwa memang pada malam itu Rasulullah nginap di rumah saya, ya. Dan dialah yang juga menguatkan bahwa pada malam itu ada yang jemput, dicuci di belah dadanya dengan air zam-zam, ya kan. Jadi inilah dalam tempo yang tidak terlalu lama, malam itu juga kejadiannya, tapi sudah menembus batas sampai ketinggian sekian. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu lahir batin. Saksinya adalah Ummi Hani. Iya. Masya Allah. Baik Prof, kita nanti bahas setelah ini tentang Ummi Hani lebih dalam, pengennya nanti Pak Kiai Alinuddin. Baik, siap insya Allah. Baik, kita akan bahas setelah ini bersama dengan Dr. Alinuddin. Tapi sebelum kita tutup segmen ini,
Apa yang bisa kita simpulkan, Prof, tentang tema kita? Ya, pertama ya, karena ini bulan Meraj atau bulan Rajab ini, mari kita meninggalkan seluruh dosa-dosa langganan kita. Ini kita sudah masuk pada bulan Rajab ini. Kita harus berani menggunting dosa-dosa langganan yang susah kita tinggalkan selama ini. Mari kita sudah mulai ziarah kubur, bagi mereka yang ziarah kubur. Mari kita minta ampun kepada kedua orang tua kita. Teleponlah atau kirimkanlah sesuatu. Ini persiapan Ramadan ayahanda ibunda. Mari kita minta maaf kepada staf kita di kantor atau bos kita di kantor. Mari kita minta maaf kepada tetangga supaya melicingkan roh, jiwa, raga kita ini memasuki bulan suci Ramadan dengan baik tanpa beban, ya kan. Seluruh dosa-dosa horizontal kita sedapat mungkin lunas. Biar dosa kita dengan Allah nanti diberesin dalam bulan suci Ramadan. Ramadan artinya menghanguskan. Diharapkan bulan Ramadan itu membakar hangus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan masa lampau. Makanya itu pasca Ramadan, kayaumi waladathu ummu. Itu bagaikan kita lahir kembali dari rahim ibu. Tanpa dosa. Idul Fitr, kelahiran kembali. Kenapa? Dosa kita sudah terampuni semuanya. Insya Allah melalui bulan suci Ramadan yang artinya penghangus. Semoga dengan demikian ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah, pemirsa begitu banyak yang sudah kita dapatkan hari ini bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Nanti kita bahas mengenai sisi lain dari peristiwa Isra Mi'raj, mengenai saksi peristiwa Isra Mi'raj seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, yaitu seorang wanita yang luar biasa yang menjadi saksi dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan Dr. Ali Nurdin. Tapi Prof, izinkan kita minum kopi dulu ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luak hitam baru nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Jangan kemana-mana, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka dalam konteks apapun yang menimpa kita, percayalah bahwa Allah selalu memiliki rencana yang baik atas kehidupan hambanya, terlebih hamba-hamba yang dekat, hamba-hamba yang solih. Peristiwa yang terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam satu malam. Hikmah utama dari peristiwa ini ialah perintah untuk sholat 5 waktu. Di balik peristiwa penting tersebut, ada seseorang yang mungkin tidak populer, tapi ternyata dialah saksi utama peristiwa tersebut. Seorang perempuan istimewa yang senantiasa menyayangi anak-anaknya dan menjaga harta suaminya. Lantas bagaimana cara terbaik kita menauladani beliau di hari bersejarah Isra Mi'raj ini? Saksikan selengkapnya dalam Khazanah Islam spesial Isra Mi'raj. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Khazanah Islam, dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa hal penting yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar seputar peristiwa Isra Mi'raj. Dan di segmen ketiga ini kita akan melanjutkannya dengan Dr. Ali Nurdin yang sudah bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Sehat, Mas Dafi. Sehat ya, Masya Allah. Ustaz, ini mungkin ada orang yang tahu, tapi juga saya rasa mungkin cukup banyak juga yang tidak begitu mengenal sosok wanita luar biasa yang ada di balik peristiwa Isra Mi'raj. Artinya beliau ini menjadi salah satu saksi, yaitu namanya Ummu Hani. Apakah ada yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai figur beliau dan bagaimana? Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ummu Hani menjadi sangat istimewa dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan beberapa hal. Yang pertama, beliaulah satu-satunya wanita yang pernah dilamar 2 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya ditolak. Ini yang saya kira menarik, termasuk mohon maaf teman-teman milenial yang mungkin mengalami peristiwa penolakan dari orang yang kita cintai. Belajarlah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga pernah mengalami hal yang sama. Kejadiannya adalah ketika beliau sebelum diangkat sebagai Rasul, qabla bi'tsah, beliau hidup bersama pamanda beliau yang adalah Abu Thalib. Kita tahu itu dalam sejarahnya. Maka beliau tumbuh remaja, dewasa dalam asuhan Abu Thalib bersama putra-putra beliau, yaitu putra-putra Abu Thalib. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Fakhitah atau Ummu Hani ini. Nah, kalau dalam pepatah Jawa ada ungkapan yang mengatakan witing trisno jalaran soko kulino. Tumbuhnya rasa cinta karena setiap saat bertemu. Inilah cinta pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Hani ini. Dan itu adalah sesuatu yang fitrah, naluriah sifatnya. Al-Quran mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqana zawjain la'allakum tadhakkarun. Di surah Az-Zariyat ayat yang ke-49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Laki dengan perempuan adalah pasangan. Dan Allah anugerahkan masing-masing rasa cinta. Maka kemudian syariat mengatur bagaimana agar cinta itu dalam koridor yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu belum diangkat sebagai rasul, maka beliau merasa sudah cukup usia, cukup kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga, maka beliau pun memberanikan diri untuk melamar Ummu Hani ini. Ke siapa melamarnya? Ya kepada paman beliau, Abu Thalib. Namun kemudian cinta bertepuk sebelah tangan. Ditolak secara halus oleh pamanda beliau dengan alasan apa? Alasannya tentu juga alasan yang masuk akal dan bermartabat. Karena Ummu Hani telah menerima lamaran dari laki-laki lain yang bernama Hubairah, dan itu juga laki-laki terhormat yang baik budi dari keluarga yang baik-baik. Maka rasanya itu sesuatu yang tidak baik kalau sampai kemudian sudah menerima lamaran kok kemudian berpindah atau ditolak. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, biarlah ini akan menikah dengan yang sudah melamar lebih dahulu. Hikmahnya apa? Rasulullah SAW di saat itu meskipun belum sebagai Rasul, kemudian mengalami penolakan, tapi beliau tidak putus asa. Dan apa yang terjadi kemudian? Kita tahu pada akhirnya meskipun ini cinta pertama beliau, dan kemudian Allah nikahkan dengan wanita yang tidak kalah hebatnya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Ini berarti apa? Rencana Allah selalu lebih baik. Rencana Allah selalu terbaik dalam kehidupan manusia. Maka dalam situasi seperti ini, kalau seorang mengalami apapun yang mungkin kurang berkenan, kurang tidak sukai, percayalah dan tetaplah memelihara dalam diri kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya konkret siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu mengalami penolakan, beliau tidak berputus asa, terus menjalani kehidupan dengan kebaikan, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah katakan misalnya di surah Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Alasan Allah adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka dalam konteks apapun yang menimpa kita, percayalah
bahwa Allah selalu memiliki rencana yang baik atas kehidupan hambanya, terlebih hamba-hamba yang dekat, hamba-hamba yang solih. Kembali kepada Sayyidah Ummu Hani ini, dalam perjalanannya kemudian beliau memeluk agama Islam dalam peristiwa Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu terjadi tahun 8 Hijri. Kemudian di antara penduduk Makkah yang kemudian masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah Ummu Hani ini. Maka kemudian ini wanita yang istimewa. Karena apa? Setelah Ummu Hani ini kemudian masuk Islam, ternyata suaminya yang telah memberikan 4 orang putra-putri kepada Ummu Hani itu, beliau tidak mengikuti jejak istrinya itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hormat kepada Ummu Hani ini karena apa? Karena perjuangannya, karena keistimewaannya. Dan demi melihat beliau masuk Islam dengan 4 orang putra-putrinya itu, maka Rasulullah kemudian melamarnya kembali. Dan setelah dilamar, apa jawaban Ummu Hani? Kalau lamaran pertama beliau ditolak oleh ayahanda Ummu Hani yang paman Nabi sendiri, maka lamaran yang kedua Rasulullah langsung ditolak sendiri oleh Ummu Hani dengan alasan apa? Bukan karena beliau tidak hormat kepada Nabi, bukan karena tidak mencintai Nabi, apalagi seorang Nabi, tapi beliau merasa tidak ingin membebani Rasulullah SAW. Beliau katakan, aku seorang yang sudah tua dengan 4 anak yang kecil-kecil. Ini akan menjadi beban bagi engkau, wahai Rasulullah. Biarlah kami didik anak-anak kami. Biarlah kami urus anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Maka mulai saat itu kemudian akhirnya Rasulullah SAW semakin hormat kepada Ummu Hani. Nah, yang kita kaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya, itu yang tidak kalah istimewanya adalah peristiwa ini sungguh menjadi sangat istimewa, meskipun saat itu Ummu Hani tentu belum masuk Islam. Karena seperti kita sampaikan tadi, beliau masuk Islam tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah, Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 kenabian. Dan itu adalah salah satu momen yang luar biasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah terbesarnya? Peristiwa itu adalah bentuk utamanya penghiburan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Begitu besar ujian hidup, yang puncaknya adalah ketika beliau sedang menghadapi sekian banyak persoalan dalam dakwah. 2 orang yang selama dakwah beliau melindungi, yaitu Abu Talib dan Khadijah, Ummul Mukminin istri beliau, wafat di tahun itu. Maka tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau sangat berduka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghiburnya dengan apa? Dengan melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan momen itu tidak bisa dihapuskan dari jejak sejarah, dari jasa seorang wanita hebat yang bernama Ummu Hani ini. Saat nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita ya, Ustaz ya. Pemirsa, kita akan bahas lagi mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, terutama mengenai figur yang ada di balik peristiwa tersebut. Salah satu diantaranya seorang wanita yang mulia yang bernama Ummu Hani. Tetaplah di sini di Khazanah Islam. Kita sering mengatakan kalau ada orang tua memarahi anaknya yang masih kecil, maka sebenarnya dia sedang memarahi Allah. Mengapa? Karena hakikatnya anak itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita hanyalah sebagai orang tua itu menjadi sarana kehadirannya di dunia ini. Berapapun harta yang Allah anugerahkan kepada kita, kalau kita merawatnya, mensyukurinya dengan cara yang baik, maka itu akan mengundang kualitas kebahagiaan yang sama. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ahad ini mungkin saat yang tepat bagi kita untuk berkumpul bersama keluarga dan juga kembali memaknai mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak kisah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sudah kita dengar, tapi kisah mengenai Ummu Hani ini mungkin belum banyak yang mendengar. Tadi sudah jelaskan
sebagian besar oleh guru-guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar tadi sudah, dan juga Bapak Dr. Ali Nurdin juga sudah menyampaikan. Nah, di penghujung segmen ini mungkin setelah tadi disampaikan apa kemuliaan dari seorang Ummu Hani, Pak Ustadz, sehingga akhirnya kisah-kisah tadi itu menjadi penguat di dalam sebuah peristiwa bersejarah Isra dan Mi'raj dan menjadi wanita yang istimewa di dalam Islam. Silakan. Paling tidak ada 3 pelajaran penting dari kisah wanita hebat Ummu Hani ini dalam konteks untuk kita diteladani khususnya bagi wanita di zaman sekarang. Yang pertama apa? Langsung Rasulullah SAW ketika bertemu kembali dengan Ummu Hani dalam peristiwa Fatu Makkah, beliau memuji Ummu Hani sebagai sebaik-baik wanita yang mengendarai unta. Kemudian beliau disebut hebat karena apa? Karena menjaga anak-anaknya dengan baik. Dan yang ketiga, beliau menjadi hebat karena apa? Karena menjaga harta suaminya juga dengan baik. Maka dalam konteks kita teladani 3 hal itu. Yang pertama tadi apa? Tentang bagaimana seorang wanita dengan segala peran dan fungsinya tetaplah istiqomah juga melakukan segala bentuk aktivitas yang membawa kemaslahatan untuk kehidupannya. Dia dituntut untuk memberikan kontribusi terbaiknya sebatas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya bagi kemaslahatan, bagi kebaikan sesama. Kemudian yang kedua, yang kita teladani dari seorang wanita hebat Ummu Hani adalah kehebatannya, kesabarannya dalam mendidik putra-putrinya. Untuk zaman sekarang dan era sekarang ini menjadi sangat penting, Bapak Saudara. Maka mari kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan ini secara rinci. Al-Quran sampai 2 kali mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Misalnya di surah 8 ayat 28 ya, dikatakan demikian, ketahuilah hartamu dan anakmu adalah cobaan. Yang disebutnya 2, hartamu dan anakmu. Kita sering mendengar orang tua yang karena ketidaksabarannya seringkali mengajar anak dengan cara marah, dengan pendekatan yang tidak benar. Kita sering mengatakan kalau ada orang tua memarahi anaknya yang masih kecil, maka sebenarnya dia sedang memarahi Allah. Mengapa? Karena hakikatnya anak itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita hanyalah sebagai orang tua itu menjadi sarana kehadirannya di dunia ini. Ingat, dalam pandangan agama kita, setiap anak itu baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan kebaikan. Maka kita tidak mengenal istilah anak haram atau dia anak yang jahat, tidak ada. Semua anak lahir membawa potensi kebaikan. Maka dalam pemahaman agama kita, sekiranya ada anak yang diwafatkan di usia masih sebelum akil balik, masih anak-anak, langsung surga dia. Kenapa? Karena dia belum memiliki dosa. Argo dosanya belum jalan. Tapi bagi kita semuanya, maka menjadi amanah untuk kita didik dengan baik. Dan teladan terbaik dalam mendidik anak kita, dalam konteks kita kali ini adalah Ummu Hani. Kemudian yang ketiga, kita teladani dalam konteks bagaimana beliau mengelola harta dari suaminya, yang itu menjadi amanah. Karena Al-Quran juga mengatakan harta meskipun memang sebagai cobaan juga menjadi amanah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita buat ilustrasi, kita buat lingkaran yang kecil itu 360 derajat. Kita buat lingkaran yang sedang 360 derajat. Kita buat lingkaran yang besar juga 360 derajat. Artinya apa? Berapapun harta yang Allah anugerahkan kepada kita, kalau kita merawatnya, mensyukurinya dengan cara yang baik, maka itu akan mengundang kualitas kebahagiaan yang sama, yang tidak berbeda sama sekali. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, silahkan duduk Ustadz. Terima kasih, Mas. Masya Allah, ilmunya hari ini begitu bermanfaat bagi kita semua. Jadi terutama bagi kaum perempuan, di mana ada contoh figur perempuan selain figur-figur lain, ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada Siti Fatimah, ada lagi Ummu Hani, di mana
seorang perempuan wajib menjaga harga dirinya, terus menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Yang terakhir tadi adalah menjaga harta dari suaminya. Ya, mudah-mudahan apa yang didengar dan disampaikan oleh kesempatan kali ini oleh Ustadz dan juga tadi oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya tidak hanya perempuan dan juga kita laki-laki semakin mendekatkan diri keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ini Pak Dokter tentang tema kita secara garis besar, tidak hanya Umur Hani? Baik. Ketika kita sedang mendapat kesulitan dalam hidup, maka jangan pernah berputus asa. Karena di saat kesulitan itu sudah sampai puncaknya, itu pertanda pertolongan Allah sudah dekat. Maka Allah mengatakan, mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di surah Al-Baqarah 214. Jadi ketika orang menghadapi kesulitan hidup, seringkali kemudian dia sudah berusaha untuk beribadah, berdoa, berikhtiar, menghadapi dengan benar. Tapi kok sepertinya belum ada tanda akan ada solusi. Maka Allah ingatkan, itu pertanda jalan keluar sudah dekat. Pertolongan Allah sudah dekat. Jangan menyerah dulu gitu. Betul ya, insya Allah. Nah, itu kasusnya seperti Isra Mi'raj. Ketika puncak kesulitan Rasulullah sudah sampai batas maksimalnya, disitulah Allah kemudian memberi solusi penghiburan dengan Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz David. atas ilmunya, dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang sudah membagikan ilmunya, dan juga terima kasih kepada Anda pemirsa ya. Tapi sebelumnya kita minum kopi dulu, Pak Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luak hitam baru nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Metro TV,